Pas de soleil, 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 pas de soleil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sukma Laili. Hari ini kita akan membahas menyusun neraca lajur atau worksheet pada PT Jaya Tama untuk UKK paket 3 tahun 2022. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, kita mulai kembali. Pembahasan kita hari ini tentang penyusunan neraca lajur. Jadi, kita masih membahas menyusun neraca lajur PT Jaya Tama. Ada neraca lajur, ada kolom neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Maka langkah yang pertama kita untuk neraca saldo, kita ambil angkanya di neraca saldo per 31 Desember 2021. Maka kita ambil neraca saldo. Sebelumnya saya sudah menjelaskan trial balance. Trial balance ini angkanya kita ambil, kita masukkan ke dalam neraca lajur, dimulai dari cash in bank, jadi dimulai dari cash in bank sampai dengan other expense. Ini terakhir angkanya ada interest expense. Lalu jangan lupa di jumlah. Jumlahnya 11.495.902.520. Kita lihat, bandingkan trial balance yang ada di 31 Desember materi sebelumnya. Sama ya jumlahnya ya, 11.495.902.520 rupiah. Jadi angka yang ada di trial balance ini kita pindahkan ke dalam kolom neraca lajur di kolom trial balance juga atau neraca saldo. Sedangkan untuk AJP ini sama, kita pindahkan juga. Sebelumnya kita sudah menyusun jurnal penyesuaian, maka angka-angka yang ada di jurnal penyesuaian kita pindahkan ke dalam kolom neraca lajur di kolom ayat jurnal penyesuaian. Kita lihat ayat jurnal penyesuaian yang sebelumnya. Ini adjustment entries untuk atau penyesuaian untuk PT Jaya Tama bulan Desember tahun 2021. Dimulai dari cash in bank, bukti memorial 02 garis miring BM, sampai dengan selesai kita pindahkan ke dalam neraca lajur. Jadi angka-angka semua ini kita pindahkan ke dalam neraca lajur. Apabila ada ketemu angka yang sama, akun yang sama, maka ditambahkan. Jadi perlu diingat, apabila ada ketemu akun yang sama-sama di debit, misalnya cash in bank sama dengan cash in bank juga sama-sama di debit, itu ditambahkan. Di sini ketemu akun yang sama, yaitu income tax expense. Jadi akun yang sama ada income tax expense di bukti memorial 06 dan income tax expense juga di debit juga di bukti memorial 07. Masing-masing 80.512.671 di debit dan income tax expense di bukti memorial 06 3.750.000 itu ditambahkan. Nanti kita masukkan ke dalam kolom neraca lajur di sebelah debit juga. Jadi kita pindahkan semua. Setelah kita pindahkan, cash in bank yang ada di debit, cash in bank yang di debit
bank chart yang di debit kita pindahkan ke dalam neraca lajur juga di debit. Ini cash in bank di debit. Dan bank chart juga di sebelah debit. Ini ya, bisa dilihat ya. Jadi semua yang ada di jurnal penyesuaian apabila ada di debit kita pindahkan ke sebelah debit, dan apabila ada yang di kredit kita pindahkan ke sebelah kredit. Awas jangan keliru dan jangan lupa kita jumlahkan. Perlu diperhatikan jumlah debit dan kredit harus sama atau balance. Kalau sudah selesai semua menyelesaikan mengisi neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian, kita masuk ke dalam neraca saldo disesuaikan. Untuk neraca saldo disesuaikan, angkanya diambil dari yang pertama, misalnya cash in bank. Ini cash in bank di debit dan jurnal penyesuaian di debit. Karena sama-sama di debit, kita tambahkan dan masuk di neraca saldo disesuaikan sebelah debit. Begitu juga dengan petty cash. Petty cash hanya ada di debit, di neraca saldo kita pindahkan. Dan ini account receivable di debit, di jurnal penyesuaian tidak ada, berarti langsung pindah ke sebelah debit. Allowance ini ada di sebelah kredit, di neraca saldo, dan sebelah kredit jurnal penyesuaian. Maka ini ditambahkan, maka taruhnya di sebelah kredit. Jadi apabila debit sama debit ditambah, kredit sama kredit ditambah, dan apabila ada yang di debit dan di kredit itu dikurangkan. Contohnya di sini ada office supplies. Office supplies saldonya ada di debit dan di jurnal penyesuaian di kredit, maka ini dikurangkan. Yang di debit dikurangi kredit, maka ada di debit. Jadi ini semua kita pindahkan sampai dengan selesai ke bawah. Yang debit di debit, yang kredit di kredit. Kredit sama kredit ditambah, debit sama debit ditambah. Debit dengan kredit itu dikurang. Tadi contohnya office supplies. Office supplies jumlahnya biar terlihat. Office supplies jumlahnya 3.743.750 ada di sebelah kredit. 2.443.750 berarti debit dikurangi kredit, maka saldonya 1.300.000. Debit dikurangi kredit. Jadi begitu seterusnya sampai dengan selesai neraca saldo disesuaikan, dan jangan lupa kita jumlah. Setelah balance, setelah sama jumlahnya, kita membuat laba rugi. Untuk laba rugi, angkanya diambil dari sales of merchandise. Jadi dimulai dari sales of merchandise ke bawah sampai dengan other expense. Jadi diambil dari sales of merchandise sampai dengan other expense. Ini angkanya semuanya masuk ke dalam rugi laba atau laba rugi. Apabila debit ditaruh di debit, apabila kredit taruh di kredit. Ini sales of merchandise ada di kredit, maka kita letakkan di sebelah kredit. Begitu semuanya sama, kita pindahkan, hanya dipindahkan saja, tidak dijumlahkan. Jadi angkanya sales of merchandise ini 8.140.125.000, maka kita pindahkan ke sebelah kredit. Begitu juga dengan sales diskon di debit, kita pindahkan ke debit. Jadi dimulai dari sales of merchandise sampai dengan other expense itu dipindahkan. Setelah selesai, kita jumlah. Penjumlahan ini tidak sama karena selisihnya antara kredit dan debit itulah nanti net profitnya atau labanya. Kita lihat berapa selisihnya. 1.444.877.038 rupiah. Ini yang masuk ke dalam kolom laba rugi atau rugi laba. Lalu untuk yang masuk ke dalam kolom neraca,
yaitu dimulai dari cash in bank sampai dengan historical balancing, itu masuk ke dalam kolom neraca. Sama caranya seperti rugi laba. Apabila cash in bank di debit, nih dari neraca saldo disesuaikan ya angkanya diambilnya. Apabila di debit, maka kita pindahkan juga di sebelah debit. Apabila kredit, maka kita pindahkan ke kredit. Ini angkanya untuk account receivable di debit, kita pindahkan ke debit. Semuanya kita pindahkan sampai dengan historical balancing ya. Apabila ada angkanya, jadi sales over change ke bawah itu untuk dimasukkan ke dalam rugi laba, sedangkan cash in bank sampai dengan historical balancing angkanya masuk ke dalam neraca. Dan jangan lupa kita jumlahkan, dan jumlahnya ini tidak sama. Selisih dari debit dan kredit inilah selisihnya yang harus sama dengan laba rugi. Kita lihat selisihnya sama ya, 1.444.877.038 rupiah. Kalau selisihnya sama, berarti ini sudah benar pekerjaan kita. Selisih lebih besar di sebelah kredit, untuk laba rugi berarti kita mendapatkan laba. Jadi ini net profit atau laba bersih. Jadi inilah cara menyusun neraca lajur untuk PT Jaya Tama paket 3 per Desember tahun 2021. Sekian pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.